Kali ini kita melakukan pendakian Gunung Prau via Wates. Kita berangkat dari Tangerang menuju Gunung Prau menggunakan 3 bis, karena kita ikut pendakian open trip. Nah, ini kita lagi istirahat dulu sebentar di daerah Tasikmalaya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 20 jam, akhirnya kita sampai di Dieng Wonosobo. Karena bis tidak bisa sampai basecamp langsung, dari pihak panitia menyewa pick up untuk melakukan perjalanan kembali sampai basecamp. Nah, sekitar 15 menit jalan, kita berhenti dulu karena muatan pick up kita terlalu penuh. Rencana, sebagian orang akan dipindah ke pick up yang muatannya lebih sedikit. Itu kayak naik tuh. Itu kenapa tuh? Pada saat pick up sudah jalan menuju tanjakan, seorang pendaki barusan akan terjatuh. Kita udah sampai base camp. Setelah 30 menit dari parkiran bis, akhirnya kita sampai di base camp via Wates. Ini suasana di area aula base camp. Kita akan istirahat dulu sejenak dan melakukan briefing dan berdoa sebelum melakukan pendakian terlebih dahulu. Karena jarak dari base camp menuju pos 1 lumayan jauh, akhirnya kita menggunakan jasa ojek. Jarak tempuhnya yaitu sekitar 1 jam. Kita akan melewati rumah penduduk dan perkebunan warga. Nah, untuk tarif motor itu sendiri, kita cukup membayar 20.000 per orang. Iya. Ini ada ininya. Jauh nggak mas? Lumayan, 1 kilo lebih. 1 kilo.
Nah, akhirnya kita sudah sampai di area pos 1. Pos 1 ini namanya yaitu Gelombang Kodok. Sambil menunggu pendaki lain datang semua, kita istirahat dulu sejenak di pos 1 ini. Kita lagi nunggu yang ada di pos 1. Siap jalan. Oh, masuk. Gimana, Bang? Lu mah ngezoom banget. Jangan ngezoom banget, Pak. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul setengah 6 sore. Karena perjalanannya lumayan ngaret, jadi kita mulai naik ke sorean. Setelah semuanya kumpul, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Nanti kan udah malam, Di. Gimana ini, Stan? Ini amanya. Oh, amanya. Jalur yang dilalui dari pos 1 menuju pos 2 ini yaitu berupa tanah dan akar pepohonan. Di sini kita satu rombongan dengan pendaki lain, bisa dibilang satu keluarga. Dan enggak nyangka, satu keluarga ini termasuk 3 anaknya yang masih kecil. Mereka sering mendaki ke gunung-gunung lain, sedangkan saya baru pertama kali mendaki gunung. Sekarang waktu sudah hampir mendekati gelap, matahari sudah tidak terlihat lagi, jalur pendakian yang tadinya terlihat ramai, sekarang berubah menjadi sunyi, yang terlihat hanya sorotan senter para pendaki saja. Sekitar 30 menit berjalan, akhirnya kita sampai di area pos 2 dengan nama Cemaran, yaitu berada di ketinggian 2112 mdpl. Jam setengah 7 kita udah nyampe di pos 2 guys. Pos 2 Cemaran 2112. Langit masih kelihatan cerah. Ini Bapak Ari kayaknya udah mulai capek nih. Kelihatan lah, Kak. Semakin sering naik gunung, semakin buncit perutnya. Kita mau OTW lanjut ke pos 3. Tidak lama dari pos 2, kita langsung melanjutkan pendakian menuju pos 3. Dan di sini kita ketinggalan rombongan karena teman saya sudah merasa capek. Di sini kita hanya berdua dan bermodalkan satu senter saja, karena kurang persiapan, handlamp teman saya malah tidak nyala sama sekali.
Sebenarnya kita rombongan, tapi yang lain itu sudah terpisah. Ya udah, ntar kalau mati gimana? Dua-duanya. Setelah 45 menit berjalan, akhirnya kita sampai di area pos 3, yaitu dengan nama Sudung Dewo, yang berada di ketinggian 2375 mdpl. Ternyata, di pos 3 ini sudah banyak pendaki yang sudah sampai duluan. Kita beristirahat dulu sebentar, baru kita melanjutkan perjalanan lagi. Tidak jauh dari pos 3 ini, kita akan menemukan sumber mata air. Di sini kelihatan. Ini sih bang. Ayo. Di jalur pendakian menuju area camp, dan akhirnya turun hujan lebat disertai angin. Tidak banyak merekam, akhirnya kita sampai di area camp, dan langsung mendirikan tenda. Oh ya, saya mau sedikit cerita bahwa teman saya, seorang pendaki wanita, dia melihat sosok hitam gede di dekat tendanya, sehingga dia tidak bisa tidur karena masih terbayang sosok tersebut. Dan ternyata pendaki ini sedang mengalami haid. Mari Bang Ari masih sibuk. Ini sambalnya dikit aja pedas. Setelah bangun pagi, kita dapat kabar dari pendaki lain bahwa baskamp kebakaran. Banyak barang-barang yang dititip di baskamp terbakar semua, termasuk KTP yang dititip sama panitia. Sarapan nugget doang. Badai dari malam tidak berarti berhenti. Sekarang aja masih hujan. Masih hujan guys, dingin banget. Sumpah. Tanahnya merah banget. In this water, but I can't bring myself to swim when I am drowning. In this silence, baby, let me in.
Dari semalam sampai pagi, badai angin pun tidak kunjung reda. Karena kita penasaran dengan suasana puncak Gunung Prau, kami maksa untuk naik ke puncak di tengah badai. Kita hujan-hujanan rame-rame. Pagi-pagi kita maksain untuk ke puncak, guys. Cuma di sini yang ini kenceng banget. Ini pohon, emang iya pohon cemara. Tadi kita ada di situ. Entah puncak apa. Nah, di sini ada aku mau. Yang duduk. Ya aromanya kayak keluar kan. Ini orang apa bukan? Keluar guys. Dut, lu kayak ngebayang gitu Dut. Bikin tenda juga. Walaupun hujan. Dan banyak yang camping di sini. Harusnya di sini nih ada kelihatan gunung Prau.
Duduk di sini sampai tenda lagi guys dari puncak. Di sini banyak banget yang bikin tenda. Soalnya kabut di atas. Kabur kan deh kedua nih. Lubangnya ada nih. Kaburnya lewat belakang. Bodoh amat. Rame kan. Pendakian merupakan sebuah proses dan puncak adalah sebuah bonus. Maka dari itu, jangan memaksakan diri kalau sebuah proses itu terhambat.